Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serwayan, saya Jenny Andini dari kelas ILO 31 SP akan melakukan beberapa wawancara yang dilakukan untuk mengatasi suatu manajemen risiko, dan tentunya hal ini untuk final exam yang berkaitan dengan risk management terkait dengan small company, salah satunya yaitu warung makan nasi Neati yang telah saya pilih sebagai topik dari penelitian saya dalam hal wawancara. Berikut ini hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap Nenek Yati untuk topik analisis risk management terkait dengan warung makan Nenek Yati. Nek, saya mau nanya, udah berapa lama Nenek jualan? Udah 20 tahun. Kalau misalnya warung makannya sendiri itu usaha Nenek sendiri atau bareng suami itu? Sendiri lah, kan suami nggak kerja. Jadi Nenek udah 20 tahun. Nah, terus selama 20 tahun itu kesulitan apa yang Nenek alamin? Ya banyak lah kebutuhan rumah tangga. Dulu biar anak sekolah, kan dulu waktu berhenti kerja ini anaknya masih sekolah SD. Jadi cari sendiri. Selama 20 tahun itu ada nggak kepikiran untuk kayak ganti usaha gitu? Ya pengen sih, cuman kan modalnya nggak ada. Tapi untuk saat ini Nenek ngerasa cukup nggak uang buat memenuhi kebutuhan Nenek? Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup lah, kan pendapatannya nggak sesuai sama belanjanya. Kadang belanjanya gede, dapetnya dikit. Tapi kan kalau kayak Lebaran atau bulan puasa itu kan itu cukup memenuhi kan biasanya. Iya, dari dagang itu kue. Kalau puasa kan kue dagang. Berarti termasuk rami juga kan kayak Lebaran gitu. Kalau lebaran paling lebaran doang. Makanan di puasa doang. Hari puasa doang. Terus Nenek ngerasa resikonya apa kalau misalnya Nenek nggak jualan gitu? Ya bingung, nggak ada pemasukan. Cara Nenek ngatasinnya supaya nggak terjadi hal itu? Ya gimana, ya udah gitu aja lah. Maksudnya terus jualan gitu atau kayak Ya gimana? jualan, paling ntar nombok cari sana sini. Kadang ambil dulu baru di warung, nanti udah dapat baru bayar. Berarti Nenek udah lama banget ya di Jakarta? Iya, udahlah dari umur berapa? Dari umur 7 tahunan kali. Warung makan Nenek tuh kan jualannya banyak kan, berbagai macam lauk pauk. Nah itu biasanya nyiapinnya jam berapa? Jam 8 udah mulai masak. Terus jualannya dari jam berapa? Jam 12. Sampai? Apa ya, jam ini mau tutup? Jam 8. Setengah 9-an deh. Kalau menurut Nenek sendiri ada nggak keinginan Nenek untuk kayak jualan lain gitu? Maksudnya kayak mau kepikiran untuk berhenti gitu? Pengennya sih gitu, udah capek soalnya. Udah tua. Berarti Nenek masih kayak ngerasa kesulitan kan? Iya. Tapi alhamdulillah cukup kan? Maksudnya kayak untuk makan gitu. Ya dicukup-cukupin. Gitu. Terus apalagi upaya Nenek untuk kayak supaya ekonomi Nenek tuh lebih baik gitu? Ya habis gimana, udah begini aja. Kan modalnya udah pas-pasan doang. Punya modal. Apalagi sekarang belanjaannya mahal. Pendapatannya nggak nyukup dari yang belanjanya itu, nggak kembali gitu maksudnya. Bulan puasa atau mau menjelang Lebaran itu kan biasanya kan pendapatannya pasti naik banget kan. Nah, naik sih biasa aja sih, karena biasa aja makanannya nggak dinaik-naikin. Tapi Nenek sendiri dapat keuntungannya tuh cukup gak? Maksudnya kayak itu bisa meraih keuntungan yang lebih baik daripada hari sebelumnya?
Untungan sih nggak dihitung deh, yang penting bisa belanja, bisa makan gitu aja. Jadi untungnya nggak kelihatan. Bisa makan lagi, bisa belanja, bisa jajan cucu gitu aja. Apa yang menjadi motivasi nenek untuk terus berdagang di warung makan? Ya karena nggak ada kerjaan lain. Kalau nggak gitu kan nggak makan. Nenek lauk pauknya apa aja? Hmm? Yang nenek jualannya apa aja? Nasi, Hmm. lauknya Hmm. ayam, telur, ikan, tempe, tahu. Berarti nenek jago masak banget gitu. Jago sih nggak bisa lah. Paling ayam bakar, ayam asam manis, orek gitu-gitu aja. Jualanan nenek tuh sering laku nggak? Aku sih laku, cuman ya begitu nenek bilang dapetnya kan paling lakunya ya begitu deh, sisa, kadang-kadang masih sisa. Ini sisa. Kalau sisa kayak gitu biasanya dikemanain? Kan Ya biasanya kan buat makan lagi, buat makan malam, ntar siapa yang pada makan. Sisanya sedikit paling. berarti sisanya dimakan gitu. Terus nanti besoknya beli lagi gitu bahan Iya, lagi. bahannya. Kan masaknya dikit-dikit. Belanjanya kan sedikit-sedikit doang. Karena uangnya kan ngepas. Tapi nenek ngerasa enjoy nggak sih ngejalaninnya? Ngerasa nyaman nggak? Ya nyaman-nyaman aja deh. Emang kerjaannya ini doang. Berarti nenek secara ekonomi masih agak kesulitan, Iya. tapi bisa. Bukan sulit lagi banget. Tapi bisa memenuhi lah, maksudnya nenek bisa makan, bisa Justru ini. itu alhamdulillah bisa makan. Terus juga rumah sendiri kan, maksudnya. Bukan, rumah orang tua. Rumah rame-rame. Numpang nenek. Tapi ini kan termasuk rumah nenek juga lah maksudnya. Iya, rumah rame-rame kan, rumah orang tua. Untuk mengatasinya tuh mungkin yang nenek perluin kalau menurut aku ya mungkin nenek bisa nambah variatif lagi mungkin lauk pauknya. Ya kalau ada uangnya mah gampang aja. Ya atau enggak mungkin nenek apa tuh jualan gorengan gitu yang lebih beragam aja gitu. Oh, gorengan nggak sempet lagi kalau udah rasa nasi. Kalau misalnya nyambut ke orang tuh gimana, Nak? Ngasih ngirim ke orang gitu. Misalnya nenek minta orang buatin kue atau apa gitu, nanti nenek jual Ya lebih uang mahal. bayar yang upahkan, bayar upahin orang mahal. Hah? Kalau menyuruh orang kan upahinnya mahal, nggak ada uangnya. Enggak, maksudnya nenek nyambut aja gitu. Ambil gitu. Enggak. Ribet. Ya, mikirin setoran ntar. Kalau nggak laku. Tapi yang paling laku tuh nasi atau gorengan. Kan nenek jual gorengan kan di pagi hari katanya. Sama sih. Sama. Ya pasti ada lah nih yang paling laku gitu di antara dua kan. Iya, gorengan laku, cuman pendapatan uangnya tuh sama aja, buat belanja aja, cuman buat belanja lagi. Terus kalau kita dagang gorengan laku, tapi kan kita makan harus belanja lagi buat makan. Kalau itu kan udah ada makan dari situ. Kita nggak masak lagi, udah makan dari dagangan itu. Kalau kita gorengan, alhamdulillah laku juga. Cuma ntar kan mikirin belanja lagi, masak, uangnya kepake lagi, bakal modal kan kepake buat masak lagi. Kalau itu kan udah makan yang ada di situ. Jadi nenek tuh nggak mau nyambut dengan orang kan, mau ngambil sama orang karena ribet. Ribet gitu, ntar mikir setoran. Kan kalau nggak habis resiko kembaliin. Berarti mungkin cara nenek ngatasin bisnis nenek yang udah berjalan 20 tahun ini, nenek jualan nasi sama jualan gorengan kan. Kayak nenek 2 kali kan jualannya, maksudnya. Sekarang sekali. Karena nggak ada modalnya itu. Oh, terus kenapa nenek lebih milih jual nasi gitu? Ya kalau gorengan bangunnya harus malam juga. Enggak, maksudnya kenapa lebih milih jual nasi daripada gorengan gitu? Iya, kalau gorengan kan harusnya malam bangunnya, kan nenek udah tua, bangun malam udah nggak kuat lagi. Jadi kalau nasi kan masaknya siang, jam 8 baru masak.
Mungkin waktunya ya. Waktunya tuh kan jam 2 harus sudah bangun kalau dagang kue. Mungkin karena nenek jualnya 2 kali jadi kayak lebih ini kan, lebih harus ekstra lagi kan waktunya. Iya, waktunya harus ekstra, kita capek udah selesai kue ke pasar lagi masak itu udah capek, udah nggak kuat. Berarti nenek sebelumnya jualan gorengan Sama nasi. Sekarang fokus nasi nenek cuman warung nasi. Satu kan modalnya nggak ada, kalau yang dua ya kalau adanya itu bangun malam itu udah nggak sanggup. Kan tidur malam, bangun kadang tidur jam 1, jam 2 udah bangun 1 jam. Siang nggak tidur. Kalau jual nasi padang gimana nih? Hah? Misalnya nasi padang nenek nggak bisa, itu kan udah ada nasi padang. Ada kompetitor. Hah? Ada kompetitornya. Tapi alhamdulillahnya nenek bisa memenuhi kehidupan lah, jadi bisa makan. Bisa makan, yang penting itu aja udah. Bisa makan. Ya palingan kesulitannya nenek harus bangun pagi kan, maksudnya. Pasar pagi kan, pagi itu jam 5 udah ke pasar. Tapi setidaknya kan makanan nenek tuh nasinya tuh nggak terbuang lah. Enggak. Nenek sama keluarga nenek makan lagi kan. Iya. Biasanya baru beli lagi gitu. Gitu terus kan prosesnya. Kan belanjanya sedikit-sedikit. Jadi sejauh ini nenek ngerasa apa gitu yang selama 20 tahun ini, selama nenek berbisnis gitu? Ya gimana ya, nggak ada apa-apa sih. Bersyukur ya nek? Bersyukur aja. Udah bisa makan gitu. Bisa makan. Kalau dulu sebelum kopi tuh biar sedikit bisa nyisihin, sekarang nggak bisa, boro-boro nyisihin sekarang. Kalau saya kenapa? Kan sepi, orang kantornya banyak yang udah pada keluar langganannya. Ada yang udah pindah jauh, ada yang udah berhenti kerja. Oh berarti nenek ngerasa sekarang tuh lebih sepi gitu daripada dulu. Iya. Dulu kan masih lumayan deh, masih bisa nyisihin walaupun sedikit ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang palingan cuman boro-boro nyisihin. Sekarang belanjanya kadang ambil dulu di warung, besok baru start. Oke. Jadi tapi bahan baku tuh nenek bisa beli kan, nenek bisa bayar. Ambil dulu tapi ntar bayar gitu. Kalau dagangan udah laku bayar. Berarti setidaknya nenek bisa bayar bahan baku sama bisa makan, itu yang paling penting kan. Jadi kalau udah dapet nih langsung bayar, besok ambil lagi. Oke, jadi selama ini nenek ngerasa kesulitan dari sisi waktu, terus nenek juga ngerasa bahwa minat pembeli nenek berkurang. Ya berkurang. Karena udah pada berhenti kan kerjanya kan, banyak yang di PHK. Pas Covid kan banyak yang diberhentiin kan ya. Ya, soalnya sekarang mungkin lebih sepi aja gitu. Bukan sepi lagi, parah. Tapi setidaknya bisnis nenek masih berjalan gitu, yang paling penting. Walaupun parah masih bisa diakalin deh. Ya apalagi bulan puasa kali ya nek, karena kan nenek jual di sahur kan, aku beli kan. Kalau itu kan sahur kan paling sedikit doang, berapa sejam doang, karena sekalian bangun kan. Kalau nggak bangun nggak jualan. Oke. Baik nek, aku mau ngasih kesimpulan bahwa ternyata bisnis nenek tuh pasang surut gitu. Tapi alhamdulillahnya setidaknya nenek bisa makan, bisa terus jualan, yang paling penting. Terus nenek juga bisa ya, walaupun istilahnya ambil dulu bahan bakunya, masih alhamdulillah. Ngasih cucu nenek masih bisa lah, bisa jajan. Ya mungkin kesulitannya itu kali ya nek, dibayar bahan baku. Baiklah. Untuk saat ini segini dulu ya nek. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya bisnis nenek makin lancar. Amin. Makin laris juga. Ya, alhamdulillah. Oke. Ada yang ingin nenek sampaikan?
Enggak, udah. Ya, 1 kata atau 2 kata gitu? Apaan ya? Pengennya sih gitu aja, pengennya lari seperti dulu lagi. Oke, semoga harapan nenek bisa jadi kenyataan. Ah, Amin. Makasih bisa ya, ya, Nek. sama-sama. Selanjutnya, saya akan menganalisis mengenai kelemahan dari bisnis Nenek Yati yang telah dijalankan oleh beliau selama 20 tahun lebih. Nenek Yati berjualan sudah sangat lama, dan tentunya beliau dibantu oleh suaminya. Hal ini tentunya tidak cukup, karena tentunya di usia beliau yang saat ini sudah sangat tua, tentunya hal itu sangat sulit untuk beliau mengatasinya sendiri, dan beliau sangat membutuhkan seorang pegawai. Tapi hal ini sangat sulit untuk beliau atasi karena kekurangan dalam hal ekonomi. Hal ini tentu saja membuat beliau sangat kesulitan. Karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nenek Yati untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, beliau tidak lagi berjualan gorengan. Sebelumnya beliau pernah berjualan gorengan dan nasi. Gorengan untuk di pagi hari, sedangkan nasi di siang hari. Namun, beliau tidak lagi berjualan gorengan dikarenakan untuk mengurangi pengeluaran yang harus beliau berikan kepada para vendor, karena Nenek Yati mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Tentunya ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, Nenek Yati penting untuk memiliki seorang partner. Hal ini dapat partner dari keluarga maupun tetangga, karena dengan cara ini Nenek Yati bisa mendapatkan modal maupun seseorang yang dapat membantu Nenek Yati dalam berjualan. Namun, jika dirasa saran ini sulit, hal yang dapat dilakukan Nenek Yati adalah dengan cara mengedarkan dagangannya. Jualan nasi tentu saja tidak hanya cukup lewat melalui rumah saja atau lingkungan yang ada di dekat rumah Nenek Yati, tapi Nenek Yati juga dapat mengedarkannya. Selain itu juga, Nenek Yati dapat memberikan suatu promosi kepada pelanggan Nenek Yati. Namun, jika dirasa ini sangat sulit, maka Nenek Yati dapat harus terus mencoba untuk mencari suatu menu maupun makanan yang disukai oleh orang-orang yang ada di lingkungan Nenek Yati. Karena dengan cara ini, maka Nenek Yati akan mendapatkan suatu insight dan sesuatu menu yang lebih variatif lagi, menu yang lebih baru lagi, yang mana hal ini dapat menarik konsumen Nenek Yati. Namun, jika dirasa saran yang saya berikan sebagai seorang mahasiswa dirasa ini kurang, saya rasa sangat penting untuk memiliki seorang partner. Seperti yang telah saya beritahu di awal, bahwa partner bisnis itu sangat penting. Untuk orang yang seperti Nenek Yati, pentingnya untuk memiliki seorang partner, terutama partner yang bisa membantu Nenek Yati dalam hal berkembang dan juga mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dimiliki oleh seorang tetangga yang juga memiliki suatu hobi yang sama seperti Nenek Yati, yaitu berjualan. Hal inilah yang dapat saya berikan sebagai saran saya sebagai mahasiswa. Saya berharap Nenek Yati ke depannya akan memiliki usaha yang lebih baik, terutama dalam hal ekonomi yang akan terus mengalami perubahan. Terus juga Nenek Yati juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Berjualan tentunya sangat sulit, apalagi di usia Nenek Yati yang tidak lagi muda. Tapi saya sangat salut dengan hal yang telah dilakukan oleh Nenek Yati, karena beliau terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya harap
bahwa kedepannya Nenek Yati akan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang lebih banyak lagi, dan juga saya berharap bahwa warung makan nasi Nenek Yati ini akan terus beroperasi dan terus melakukan suatu perbaikan dalam hal menu, dalam hal apapun itu. Dan saya berharap semoga Nenek Yati juga akan mendapatkan partner bisnis, terutama orang-orang yang terdekat Nenek Yati yang dapat membantu Nenek Yati dalam mengatasi masalah ekonomi Nenek Yati. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.